Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rahmawati dari SMP 8 Tangerang Selatan. Saya akan menjelaskan tentang perubahan masyarakat pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Wilayah Indonesia sangat luas, kekayaannya melimpah dan kaya akan berbagai budaya. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Hubungan dagang interaksi budaya merupakan contoh hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa asing. Hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa asing dapat berdampak positif dan juga negatif. Dampak negatif dari hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa asing adalah terjadinya penjajahan pada masa lalu. Penjajahan telah menyebabkan perubahan dalam aspek geografis, sosial, budaya, dan politik. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Beberapa keunggulan yang dimiliki Indonesia menjadi faktor pendorong bangsa-bangsa asing untuk masuk ke Indonesia. Bukan hanya dari negara Asia, tetapi juga dari negara Eropa yang jauhnya ribuan kilometer dari Indonesia pun tertarik dan langsung berdatangan ke Indonesia. Kedatangan bangsa-bangsa asing sempat merugikan Indonesia. Keinginan mereka menguasai Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme. Pada belakang, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Beberapa daya tarik dan faktor mendorong bangsa barat datang ke Indonesia. Indonesia dan bangsa-bangsa Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi memengaruhi perbedaannya iklim dan kondisi tanah Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Bangsa-bangsa barat membutuhkan rempah-rempah, sementara di negara-negara Eropa persediaan rempah-rempah sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa barat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa-bangsa barat berusaha untuk memperolehnya. Motivasi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold, Glory, dan Gospel merupakan motivasi bangsa-bangsa barat dalam melakukan penjajahan samudra. Terkenal dengan sebutan 3G karena semangat ini diawali dengan huruf G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold artinya emas yang beridentik dengan kekayaan, glory adalah kejayaan bangsa, dan gospel merupakan keinginan bangsa barat dalam menyebarluaskan agama Nasrani, khususnya agama Kristen, ke wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang yang tadinya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Belanda adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia. Selain Belanda, negara-negara dari barat yang pernah menjajah Indonesia adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dengan kota Lisabon, Portugis. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511. Di bawah pimpinan Alfonso Albuquerque, ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Tradisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC, East Indian Community. Di dalamnya terdapat pengusaha-pengusaha dari Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, tapi dia tidak memberikan dampak banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke daerah India, Asia Selatan, dan Asia Timur. Tangan bangsa barat di Jakarta atau di Jayakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Bou. Ia mendirikan pusat markas VOC di Ambon dan Maluku. Namun kemudian pusat dagang tersebut dipindahkan ke Jayakarta karena VOC memandang bahwa Jawa memiliki wilayah strategis dan lalu lintas perdagangan. Masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. 1. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga jual dan harga beli. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Monopoli menguntungkan bagi VOC karena dapat menentukan harga beli dan harga jual. Bagi rakyat sangat menderita karena tidak memiliki kebebasan untuk pedagang rempah-rempah.
Pengaruh kebijakan kerja paksa. Kerja paksa adalah di mana orang yang bekerja tanpa adanya gaji dan diberi makan. Pada masa Hindia Belanda, Indonesia disuruh untuk membuat jalan yang panjangnya 1000 km dari Cilegon, Banten, Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan, Jawa Timur. Pengaruh sistem sewa tanah. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah. Sulitnya menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat Indonesia memiliki tanah yang sama. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Masyarakat juga belum mengenal sistem uang, keterbatasan jumlah pegawai. Harus sistem tanam paksa, praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai 1/2 tanah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. Waktu untuk bekerja melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Pada masa lalu, Indonesia hanya dianggap sebuah provinsi bagi bangsa Belanda, namun tidak diperlakukan sama dengan masyarakat Belanda di Eropa. Belanda hanya mengurus kekayaan Indonesia untuk memakmurkan negerinya. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. Sultan Babullah mengusir Portugis. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalangi jalan perdagangan Belanda dengan Tidore. Portugis menebak Ki Junjung perahu dari Banda yang akan membeli cengkih ke Tidore. Pada tahun 1570, bertempat di Benteng Soto Paulo, terjadi perundingan antara Sultan dan Portugis. Namun, pada saat perundingan berlangsung, tanpa disangka-sangka, tiba-tiba Portugis menangkap Sultan Hairun dan pada saat itu juga membunuhnya. Kelicikan dan kejahatan Portugis tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Maluku. Akhirnya, pada tahun 1572, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Perlawanan Aceh. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis. Tetapi penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapat kemenangan. Meskipun demikian, Aceh masih tetap berdiri dengan kerajaan yang merdeka. Tangguhan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Perjanjian Bungaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dan VOC. Isi perjanjian Bungaya adalah Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Makassar harus melepas daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Serangan Mataram terhadap VOC. Raja Mataram Sultan Agung segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama yang dilakukan oleh Mataram gagal, sehingga terpaksa pasukan ditarik kembali yang tidak kurang 1000 prajurit Mataram gugur di medan pertempuran. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dinyatakan bubar. Semua utang pitung dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintahan. Setelah dibubarnya VOC, Indonesia berlangsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Peperangan Sangapura di Ambon. Patimura memimpin perlawanan di Singapura dan berhasil merebut benteng Belanda, serta membunuh Presiden Van den Burg. Dalam perlawanan tersebut, turut serta pula seorang pahlawan wanita bernama Christina Marta Tinatu, yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tianatu. Teman di Kapten Patimura, perlawanan Patimura dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia datang. Patimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Padri di Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai dengan 1838. Minangkabau, Sumatera Barat merupakan salah satu pusat gerakan kebangkitan Islam di Indonesia.
Gerakan peremunian ajaran Islam dibawa oleh para haji yang pulang dari Mekah. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus pada tahun 1821. Kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alaham. Belanda menghadapi perlawanan di Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng Stel, benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi, dan benteng Van der Kapellen merupakan dua benteng pertahanannya. Perang Diponegoro 1825 sampai dengan 1830. Gambaran dalam lukisan tersebut menjelaskan bagaimana kegagalan perundingan Pangeran Diponegoro dengan Belanda yang berakibat ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Belanda. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang yang dihadapi Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta merupakan salah satu penyebab kegelisahan rakyat. Perang Aceh. Traktat London tahun 1871 menyebutkan Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapat hak atas Aceh. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang istana Aceh. Saat itu, Aceh masih merupakan negara merdeka. Praktik yang paling mujarab adalah dengan mengadu domba antara golongan bangsawan dan kaum ulama. Belanda menjanjikan kedudukan pada kaum bangsawan yang bersedia damai. Banyak tokoh-tokoh yang gugur. Tengku Umar gugur dalam pertempuran di Meolabo pada tahun 1899. Sultan Aceh Muhammad Dausyah ditawan pada tahun 1903 dan diasingkan hingga meninggal di Batavia. Panglima Paul Muhammad Daud juga menyerahkan pada tahun 1903. Cut Nyak Dien, tokoh pemimpin perempuan, ditangkap tahun 1906, kemudian diasingkan ke Sumedang. Pahlawan perempuan Cut Mutia gugur pada tahun 1910. Perlawanan Aceh pun terus menyusut. Perlawanan Singsingamangaraja, Sumatera Utara. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Singsingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christopher berhasil mengepung benteng terakhir Singsingamangaraja di Pakpak. Kedua putra beliau, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, ikut gugur, sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda. Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di Banjarmasin. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin pahlawan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipandangkan pada tahun 1905. Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan Kerajaan Bali memiliki bersengketa tentang hak tawon karang. Hak tawon karang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali akan menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer tahun 1849. Dua kerajaan di Bali, yaitu Gianja dan Klungkung, menjadi sasaran Belanda pada tahun 1906. Seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati, yang dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga. Latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. 1. Perluasan pendidikan. 2. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. 3. Rasa senasib sepenanggungan. 4. Perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. 5. Berkembangnya berbagai paham baru. 6. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Organisasi Pergerak Nasional Indonesia. 1. Ada Budi Utomo, ada Sarekat Islam SI, ada Industri Parji atau IP, dan Perhimpunan Indonesia PI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI.
Gerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. 1. Ada proses penguasaan Indonesia. Yang kedua, kebijakan pemerintahan militer Jepang. Yang ketiga, sikap kaum pergerakan. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Perubahan pada masa kolonial Barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. 2. Persebaran penduduk dan urbanisasi. 3. Pengenalan taruhan baru. Keempat, penuaan tambang-tambang. Kelima, transportasi dan komunikasi. Keenam, perkembangan kegiatan ekonomi. Ketujuh, mengenal uang. Kelapan, perubahan dalam pendidikan. Kesembilan, perubahan dalam aspek politik. Yang kesepuluh, perubahan dalam aspek budaya. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. 1. Perubahan aspek geografis. Kedua, perubahan aspek ekonomi. Yang ketiga, perubahan aspek pendidikan. Yang keempat, perubahan aspek politik. Yang kelima, perubahan aspek budaya.